Sadaqallahul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholiha wa alhiqna bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat dan taufik hidayah, yang mana dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit kita ditunjukkan jalan menuju kepada jalan ilahi. Karena Masya Allah itu nikmat ini yang sangat mahal sekali. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in serta seluruh pengikut. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Nabi kita mau mengakui kita dan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hanca yang tertunda kemarin. Di sini kita membahas tentang masalah dosa-dosa yang ditulis oleh Al-Mukarram Syekh Abdullah bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi, yang disarahi oleh guru kita Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Sulamut Taufik, yang artinya tangga pertolongan. Yang isi daripada Sulamut Taufik ini ada fikih, ada tasawuf. Cuman sebagian besar ini tasawuf, yang mana tasawuf ini belajar awalan untuk membersihkan batiniah kita. Karena dibersihkan di sini yang menjadi halang, yang menjadi hijab adalah dosa. Kita akan terhalang oleh kita kepada Allah dengan adanya dosa. Semakin tebal dosa, semakin tebal pula hijab antara kita dengan Allah. Makanya ulama-ulama ahli sufi mengatakan mata ini hijab, kuping ini hijab, hidung ini hijab, mulut ini hijab. Kenapa? Karena mata kita senantiasa dilihatkannya bukan untuk kebaikan, tetapi untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bisa rasakan, yang kita lihat bukan Al-Qur'an, yang kita lihat bukan Al-Hadis, yang kita lihat bukan kitab, tapi yang kita lihat adalah alatul malah, HP lah kita semua punya. Itu menjadi hijab antara kita dengan Allah. Hijabnya atau kita, maka daripada milih Al-Quran, Quran mah ya setengah lembar juga perasaan ngantuknya minta ampun. Tapi berjam-jam kita lihat HP, kuat mata kita, Masya Allah. Itu hijab antara kita dengan Allah. Kuping ini hijab, segala badan kita menjadi hijab. Nah, di sini dibahas agar kita tahu mana saja yang menjadi hijab antara kita dengan Allah, agar nanti ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, kalau kita sudah tahu ilmunya mah atau kapan saja di mana saja bisa kita pergunakan. Kalau kita belum tahu mah apa saja sih, kan susah juga. Nah, di sini kita masih membahas dosa yang bersangkutan dengan mulut atau lisan.
Di sini yang termasuk dosa daripada lisan adalah wal hitbatu ala hitbati akhi. Kita ngalambar, kita nawar ala hitbati akhi, kepada tawaran orang lain, kepada hitbah lambaran orang lain. Contohnya seperti bagaimana kita mau jual atau mau beli satu hal, satu benda, sementara yang mau kita beli itu sedang ditawar oleh orang lain. Itu kata Nabi, la yabi'u rajul ala bai akhi wala yahtabu ala hitbatih. Tidak boleh kita membeli, kita nawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali yang nawar tersebut boleh gak jadi, baru itu mah. Ini mah jangan kita jadi ini mentang-mentang kita suka sama barangnya, punya duit. Ini berapa katanya Pak, ini lagi ditawar, katanya tawarnya berapa, 10.000 lah, saya lebihin 15.000. Itu tidak boleh, haram hukum. Kata yang lagi nawar lah, saya tambahin aja 20.000. Tidak boleh. Itu adalah hitbati akhi. Atau kita demen sama satu cewek perempuan yang masih pujangan, sebentar lagi dadepin sama orang lain lagi, sedang dilamar, gak boleh. Jangan ada peribahasa kapilaan wae. Jangan ada peribahasa mengatakan sebelum janur kuning berkibar masih milik bersama. Jangan. Sebut ala khitbati akhi, dalam lamaran orang lain tidak boleh. Nah, kecuali yang lamar tersebut kagak jadi, boleh. Saya kagak jadi, batal, silahkan. Itu kan kalau sudah batal mah boleh kita lamar. Nah, gitu. Wal patwa bi ghairi ilmin, dan yang termasuk dosa lisan adalah kita ngasih patwa tanpa punya ilmu. Jadi patwa bi ghairi ilmin, ngasih patwa, ngasih petuah, ngasih wejangan bi ghairi ilmin, tanpa punya dasar ilmu. Kita juga orangnya bodoh, ini mah ngasih tahu, padahal mah kita tidak tahu sama sekali. Ngajarin patwa tanpa punya ilmu, itu hukumnya haram, termasuk dosa daripada lisan. Loh, kenapa? Karena nanti bisa terjadinya dolun mudilun, sasar menyasarkan, sesat menyesatkan. Udah dianya sesat, orangnya bodoh, ngasih patwa kepada orang lain, bari dianya tidak punya ilmu, nantinya akan menjadi sesat menyesatkan. Kalau toh untuk sendiri sesatnya mah gak jadi masalah, itu menyesatkan yang lain. Masya Allah. Makanya kata Nabi, man ibtabi ghairi ilmin la'anatul malaikatus sama'i wal ar. Orang yang ngasih patwa tanpa adanya ilmu, dasar ilmu, tanpa punya ilmu, maka la'anatul malaikah, seluruh malaikat yang ada di langit dan ada di bumi akan melaknat kepada orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Wa ta'allumi ilmil mudir. Dan yang selanjutnya yang termasuk dosa lisan ini adalah ngajarin ilmu yang madarat. Seperti apa? Ka ilmi sihri, seperti ilmu sihir. Ilmu pernapasan gak boleh Pak Guru. Itu termasuk haram, dosa lisan. Kita ngajarin ilmu yang madarat. Ilmu teluh kita ajarin. Ilmu perdukunan kita ajarin misalkan, itu tidak boleh, haram hukumnya. Wa ilmin nujum, atau ilmu nujum, perbintangan. Bagaimana ilmu nujum yang diharamkan? Yang diharamkan oleh ulama adalah ilmu nujum yang sudah tercampur paham-paham kaum falasifah. Karena ada dua ilmu nujum itu, ada yang boleh, ada yang kagak boleh. Yang kagak boleh itu ilmu yang sudah
dimasuki paham-paham kaum falasifah, itu mah gak boleh, haram hukumnya. Karena kenapa? Karena sabda Nabi, saya khawatir dengan umatku setelah saya wafat adalah tentang masalah ilmu nujum wa takdim bil qadar, dan membohongkan tentang masalah qada dan qadar. Kan kalau kita datang ke ahli-ahli ramal, ini akan entah begini, Masya Allah. Sedangkan qada dan qadar Allah yang menentukan. Itu sangat rahasia sekali. Jangankan kita hanya seorang manusia, iblis sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi di atas sana. Kalau dulu makanya sebelum Nabi kita lahir, dia bisa naik ke atas ke Lauhil Mahfuz, bisa melihat tulisan kalam apa yang akan terjadi datang. Bisa dia tidak tahu, oh ini katanya Pak Guru akan seperti ini, datang dia. Datanya kepada ahli-ahli sihir, kepada ahli-ahli perdukunan. Cuman 1 dari 100 hanya 1 yang dikatakan benar, yang 99-nya mah kagak benar. Ahli nujum itu seperti itu, dalam kitab Mi'raj dikatakan seperti itu. Cuman setelah Nabi kita lahir, maka pintu langit ditutup. Iblis, setan tidak bisa naik ke atas langit. Itu. Jadi ilmu yang madarat seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu santet, pokoknya ilmu-ilmu yang bisa jadi madarat kepada orang lain, itu haram untuk diajarkan. Bagaimana kalau kita mempelajarinya? Sama, mempelajari dan mengajarkan itu pun sama, hukumnya haram. Wal hukmu bi ghairi hukmillahi ta'ala, dan kita menghukumi dengan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah, wa ahnikum bainahum bima anzalallah. Atau kata Allah, fahkum bainahum bil qisti. Jadi kita ngasih hukuman tapi bukan pakai hukum Allah. Itu hukumnya haram. Itu hukum Allah. Seperti ayat diurang, ya seperti etalah. Maka gue diganti undang-undang itu mah. Makanya kata Rasul, al-qudwatu salah satu. Hakim penghulu itu ada 3. Yang 3 itu ulama pil jannati wa isnani pinar. Yang 3 golongan tersebut daripada hakim itu, 1 termasuk ahli sorga, yang 2 lagi termasuk daripada ahli neraka. Mana saja yang termasuk ahli neraka? 1 qadin uripal haq faqudiyabih bahwa fil jannah. Yang pertama yang termasuk hakim ahli sorga itu orang yang mengerti tentang hak, berarti hukum Allah, faqudiyabih. Dia ngasih hukuman dengan hukum Allah pakai Al-Qur'an. Orang yang nyolong, potong tangannya. Orang yang membunuh, dirajam. Bukan di penjara. Nah, hakim tersebut termasuk daripada ahli sorga. Wa qadin uripal hukmu haki fa hukmu bihilafi fa huwa pinar. Hakim yang termasuk daripada ahli neraka, dia ngerti hukum tapi fa hukmu bihilafi, dia ngasih putusan hukum bukan dengan hukum yang hak, dengan hukum Quran, termasuk ahli neraka. Aturan makan dalam aturan Al-Quran, orang yang nyolong aturannya harus dipotong, bukan dipenjara. Jika dia mengerti hukum tetapi ngasih hukumannya bukan hukum seperti itu, termasuk pinar, ahli neraka. Satu lagi, orang yang tidak mengerti hukum sama sekali, dia ngasih hukuman yang bukan itu, maka termasuk juga ahli neraka. Jadi 3 golongan hakim, 1 ahli sorga, 2 ahli neraka. Yang termasuk ahli sorga, dia mengerti, tahu tentang hukumnya seperti apa, dia ngasih hukum yang sesuai dengan Al-Quran, ahli sorga. Yang 2 lagi, dia sama sekali tidak tahu hukum, ngasih hukumnya bukan yang seperti itu, ahli neraka. Dia tahu hukum tetapi ngasih hukumnya bukan yang sesuai dengan Al-Quran, itu pun ahli neraka. Khawatir di situ.
Makanya sekolah perhukuman teh khawatirnya di situ. Kita tahu tentang masalah hukum, tetapi kita ngasih hukuman bukan sesuai dengan Al-Quran, maka itu termasuk ahli neraka. Sedangkan negara kita tidak menerapkan hukum Al-Quran. Berarti hakim-hakimnya termasuk ahli mana? Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau di sini mah ya jelas Ahli neraka. daripada ahli neraka. Kullu man laisa bi ahlin li hukmi fala yahilu lahu al hukmu. Pain hukima fa ismun walayan fal hukmu. Kata ulama, setiap manusia laisa bi ahli hukmi, dia tidak mengerti hukum. Fala yahilu lahu al hukmu, tidak halal, tidak boleh dia ngasih hukuman. Tidak mengerti hukum, dia ngasih hukuman, hukumannya tidak sah, tidak jadi dan dosa. Walaupun hukumannya tersebut sesuai, misalkan mak dikira-kira aja, misalnya mak kira-kiranya kalau yang nyolong gimana? Kalau gak salah mah dipotong tangannya. Tapi dia ngerti hukum, berarti dia termasuk hukumannya tidak jadi, walaupun benar, apalagi tidak sesuai, tidak ngerti. Nah di situ makanya orang yang menjadi hakim, kudrat disebut hakim, para hukama itu harus orang-orang yang benar-benar mantap dalam ilmu. Wan nadbu wa huwa adu mahasinil mayit, dan termasuk dosa lisan ini adalah kita menangisi orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal kita tangisin. Dosa. Kita punya saudara, punya orang tua, punya anak, punya istri meninggal. Bener percis. Kita nangis. Nangisnya itu sampai suaranya itu kencang. Nah, maka suara-suara tersebut termasuk dosa. Bagaimana kalau nangis mah cuman hanya keluar air mata, ya namanya manusiawi, ketika dapat musibah mah air mata mau tidak mau dibendung keluar baik. Itu enggak apa-apa. Cuman kalau sampai merintih, meraung-raung, maka suara tersebut suara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai gogoleran pekan kang nyoy-nyoyan pak, wah itu mah tidak boleh lagi, haram. Bagaimana itu dampak akibat kalau kita sampai menangis, sampai manggil-manggil sampai ini? Akibatnya, dampak akibatnya orang yang sudah meninggal akan semakin berat siksaan. Ya, siksanya akan semakin berat. Udah mau menjadi ahli siksa, terus yang hidup di alam dunia mungkin suaminya atau istrinya nangis sampai pengen ngikut katanya. Hayu, mau lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, pengen ngikut Cinta. saking cintanya mungkin Cinta sehidup tidak semati, boleh ya. cinta. Bohong itu. Nah, gitu. Jadi intinya wa kullu qaulin yahissu alal muhrim alal muharram. Setiap ucapan yang mendorong untuk melaksanakan hal-hal yang negatif, yang haram, itu hukumnya dosa. Seperti mana? Kafatlin, seperti membunuh. Man lahu amanah min muslim, atau mukmin. Jadi setiap ucapan yang nyuruh, yang ngedorong untuk berbuat maksiat, seperti katanya itu orang itu jahat, bunuh aja lo misalkan, padahal orangnya baik, mukmin. Masuk neraka lebih parah lagi kan dibunuh. Jadi ucapan-ucapan yang mendorong untuk berbuat maksiat, untuk mendorong berbuat sesuatu hal yang haram, itu termasuk suara-suara ucapan-ucapan yang diharamkan. Haram, Bro. Gimana? Atau waqulu kalamin yakdahu ayu ibu wa yanqusu bidin. Setiap ucapan yang menghina atau menyacat bidin kepada agama. Agama itu apa? Wad'un ilahi wa yad'u ashabi. Jadi aturan-aturan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kita ledekin. Ya, itu mah hukum apaan katanya? Yang benar mah begini, misalkan Al-Qur'an hukum agama. Aturan agama, ucapan kita ledekin. Aupi ahadin minal anbiya, atau salah satu daripada nama-nama nabi. Kita olok-olok, kita hina. Itu ucapan seperti itu. Dalam kitab Sulamut Taufik sebelumnya kita ngomong sesuatu yang nyacat, yang menghina nama nabi. Nama nabi itu bukan hanya dosa, bahkan menjadi murtad. Contoh seperti mana? Muhammad.
ganti nama. Muhammad itu kita kasih namanya jadi tasgir Muhammad. Muhammad itu sigat tasgir. Muhammad itu orang yang banyak dipuji. Kalau Muhammad itu orang yang sedikit dipuji. Kita ganti Muhammad misalnya. Muhammad. Nah, ucapan seperti itu menjadi dosa, bahkan menjadi kufur murtad. Karena menghina nama asma daripada Nabi. Aupil ulama'i, atau termasuk dosa lisan ini adalah kita nyacat, kita ngeledekin para ulama. Para ulama. Ulama ini adalah orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu. Dikarenakan mungkin kita kagak suka, kita ledekin aja lah. Kayak apa itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang menghinakan, maka itu pun sama, termasuk daripada dosa lisan. Awil ilmi, atau ilmu. Ilmu di sini adalah ayat syar'i wa ma yata'allaqu bih. Ilmu syara. Ilmu syara ini ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum Allah. Kita hinakan, kita cacat dengan ucapan-ucapan, itu pun sama dosa. Awil syar'i atau ilmu syara. Nah, sama juga. Awil Qur'ani, atau juga kita menghinakan Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Bahkan dalam kata Nabi, orang yang menghinakan Al-Qur'an maka paro, hukumnya kufur. Sudah tidak mang lagi. Au fi syai'in min sya'airillahi ta'ala, atau sesuatu yang ada pada syiar Allah Subhanahu wa taala, seperti mana? Kal masjid was-safa wal marwah, seperti masjid, Safa Marwah. Masjid kita hinakan dengan ucapan-ucapan, kita ledek dengan ucapan-ucapan yang menghinakan masjid, Safa Marwah atau yang lainnya, tanda-tanda keagungan Allah. Itu pun sama, ucapan-ucapan tersebut haram juga. Wasukutu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bi ghairi udrin. Kita diam daripada amar ma'ruf nahyil munkar bi ghairi udrin, tanpa ada udur. Jadi yaskutul wujub ka'ayalamu anau idza amara wa nahyu tanhib. Jadi kita sama sekali tidak melaksanakan amar ma'ruf nahyil munkar padahal kita mampu. Kita diam. Nah, diam di situ dosa. Karena kata Nabi kan idza dhuharul bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Tatkala dohir satu bid'ah, satu kemunkaran, maka sementara orang tersebut, orang alim tersebut, orang yang tahu, dia diam, fa alaihi laknatullah, maka akan tiba kepada orang tersebut laknat Allah. Sedangkan tata cara kita amar ma'ruf nahyil munkar, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Tatkala dohir satu bid'ah, satu kemungkaran, maka tatkala kita mampu dengan tangan, tatkala tangan kita tidak mampu dikarenakan mungkin tangan kita mah ya gede juga gedenya, cuman ya nyali kita misalkan kagak seberapa, takut, maka wajib dengan lisan. Lisan juga takut di apa, takut di penjara, takut apa, maka wajib kita inkar dengan hati. Cuman kata Nabi, wadzalika ad'aful iman, inkar dengan hati adalah panglemah-lemahnya iman. Masih punya. Imannya lemah. Satu kemungkaran, contoh misalkan kemungkaran, ada permaksiatan, ada perzinahan, itu kita diam saja padahal kita mampu, kita sebagai pupuh kampung atau misalkan orang yang disegani, kita santai aja lah, amaluna amalukum, amal dia amal kita, gak usah usil katanya, biarin aja, padahal kita mampu. Sementara kita diamnya itu menjadi dosa. Karena tatkala kita mampu dengan tangan, tak mampu dengan tangan, dengan lisan, tak mampu dengan lisan, dengan hati. Tapi kalau tidak, sama sekali tidak inkar dengan hati sama sekali, maka itu hukumnya dosa. Naudzubillah itu di situ. Sedikit lagi. Wakatmul ilmil wajib ma wujudil thalib. Nyembunyiin ilmu yang wajib
dengan adanya orang yang mau belajar ilmu. Kita punya ilmu wajib seperti mana ilmu tauhid, ilmu fikih. Ada yang mau belajar sama kita sembunyiin, kita nggak bisa katanya, padahal bisa. Dosa itu. Celaka Itu. serba salah hirupin mah. Itu masya Allah. Itu. Jadi ketika kita mampu, ketika kita bisa, ada orang yang pengen belajar, maka wajib kita mengajarkan ilmu yang kita bisa. Belajar, kita mampunya sejengkal, ajari sejengkal. Mampu seasta. Karena kata Nabi, man alima ilman fakatamahu alsamahullahu yaumal qiyamah bilizami minan nar. Barang siapa orang yang menyembunyikan ilmu, terus ada orang yang pengen belajar, maka ilmu tersebut akan menjadi kendali nanti di yaumal qiyamah bilizami minan nar, menjadi cemeti atau cambuk dari api. Masya Allah. Pinter cilaka anu bodoh cilaka. Jadi orang yang bodoh ngasih fatwa dosa. Orang yang punya ilmu diam juga dosa. Waduh, ku lihuru jirih. Tertawa lihuru jirih karena keluarnya kentut. Ini ketawa ini mah. Orang tua berarti sing doa begitu dosa. Kita lagi ngomong begini, ada yang kentut kita tawa. Haha, ini siapa yang kentut katanya. Dosa itu. Jangan dipikirin. Dosa. Atau yang kentut mah biarin saja. Bagianlah. Itu kesehatan. Ngerah-ngerah. Ketawa bisa, diketawain kentut sampai masya Allah yang kentutnya malu banget minta ampun. Bahkan ada satu faidah, ada hikayat dulu Hatim Al-Asom. Beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Sababiahnya dia diangkat menjadi wali. Gara-gara itu. Iya. Dikarenakan dia menyembunyikan kentut. Jadi ceritanya dia tukang dagang. Mungkin kayak kita Pak Guru. Kayak Pak Guru mungkin. Tapi itu pedagang cabe, Pak Guru beda. Ada cewek Oh, datang belanja, pas datang pisan dia kentut katanya. Itu perempuan tersebut yaitu namanya kentut, malu banget masya Allah, merah. Terus perempuan tersebut katanya mau beli ini. Itu hati memang mendengar tuh perempuan kentut, cuman dia berpura-pura tidak mendengar apa yang katanya, apa. Nah, wah kata perempuan ini mungkin yang dagang udah kayaknya, berarti saya tadi kentut kagak kedengaran. Nah, perempuan tersebut yang tadinya malu banget, dia punya rasa yang dagang itu budeg, tidak mendengar dia tadi kentut, merasa bahagia dan malunya itu hilang. Wah, saya bahagia yang kentut tadi gak kedengaran. Maka dengan wasilah tersebut Hatim Al-Asom dibukakan oleh Allah ilmu-ilmu ma'ani, ilmu-ilmu kegaiban, dan diangkatlah dia menjadi waliyatun min auliyah gara-gara ngalangin orang, nyembunyiin kemaluan, rasa malu orang. Gak sabaran ini lama. Kalau kita makan waduh, ada yang kentut mah diajakin konflik katanya, wah diketawain kita. Dosa itu tidak boleh hukum. Nah, gitu. Malah baunya sering puding. Nah, kalau kita mah kalau ada yang kentut atau apa, apalagi kemaluan muslim, selain itu wajib kita sembunyikan, karena orang yang menyembunyikan aurat atau malunya seseorang muslim, maka Allah akan menutupi kita nanti di yaumul kiamah. Nisyanul Qur'ani, atau kita ngelupain Al-Qur'an, termasuk dosa lagi. Al-Qur'an yang sudah kita hafal kita lupain, dosa itu. Jadi Al-Qur'an yang sudah kita hafal, mau seayat dua ayat, sesurat dua surat, setelah hafal kita lupa, maka itu dosa hukum. Jadi kalau kita yang sudah lupa bagaimana? Mau tidak mau harus kita tara lagi, karena melupakan Al-Qur'an itu hukumnya dosa. Yang dimaksud di sini ba'da hifdhihi ala dhahri qalbi, setelah kita hafal di gegar hati, setelah itu lupa dikarenakan mungkin kita
jarang dibaca, dengan keterlebihan kita sampai lupa, itu hukumnya dosa. Watar kurodis salam al wajib alaik, termasuk dosa lisan adalah tidak menjawab salam al wajib alaik, yang wajib kepadamu. Seperti apa? Ada saudara kita membacakan salam assalamualaikum, kita diem aja, diamnya di situ kagak ngejawab, itu hukumnya dosa. Karena membaca salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Bagaimana kalau dalam golongan gini kita lagi ngumpul, ada yang baca salam, itu mah cukup dengan salah satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau semuanya lebih bagus lagi. Cuman ketika salah satu dari kita ada yang ngejawab, sebagian ada yang jawab, itu tidak menjadi dosa untuk yang lainnya. Jadi banyak sekali dosa-dosa yang termasuk dosa lisan yang bisa menjerumuskan kita kepada berbendu atau siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti dipelajari, diperingati apa saja termasuk dosa lisan, dosa qalbu, dosa kuping, dosa lisan. Tinggal menceritakan wa mimma asyil udun wallahu a'lam bishawab.